Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini insya-Allah Ta'ala kita akan lanjutkan daras kita kajian aqidah dan manhaj dari kitab Syarh Sunnah lil Muzani lil Barbahari. Syarh Sunnah lil Barbahari. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang biografi Al-Imam Al-Barbahari, tapi juga ada poin lain yang saya sampaikan. Silakan, apa itu? Kamu hadir? Poin apa saja yang saya sampaikan pekan yang lalu? Silakan lihat catatannya. Tafadhal Bang Asep. Apa yang saya sampaikan? Terus poin-poinnya itu dibacakan, nampaknya itu semua catatannya. Terus siapa yang ingat lagi? Jadi dalam mencatat pelajaran, betul kalau bisa semuanya yang disampaikan oleh yang syekh yang menyampaikan, oleh ustadz guru yang menyampaikan, catat. Tapi yang paling penting poin-poin yang disebutkan itu apa? Bab, judul babnya, subbabnya apa? Itu harus jelas. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Walaupun muqaddimah pendahuluan kita pada pertemuan sebelumnya tentang akidah dan manhaj tidak begitu detail, ya.
Dan kita lebih banyak kemarin masuk langsung kepada, bukan banyak ya, kita langsung masuk kepada biografi Al-Imam Barbahari. Dan saya menyebutkan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu otentik. Ada maraji'nya yang jelas. Sehingga saya sebutkan ya, kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman, betul? Wasep? Ada kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa. Sahih? Sampai ke masa kita ini. Walaupun tidak banyak, tapi setidaknya saya sebutkan di zaman ini 1-2 kitabnya ada. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan saya sarankan untuk mempelajari kajian guru-guru kita ya, yang pandai bahasa Arab, masyayikh kita, tentang kitab akidah ini. Dan ada satu pembahasan yang bagus, seingat saya 4 kali pertemuan dari Syekhuna Abdul Razak yang berjudul Madkhal li Dirasat Al-Aqidah Al-Islamiyah, pengantar akidah Islam. Ya, pengantar akidah Islam karya ya, pengantar akidah Islam ini sungguh sangat bagus sekali. Nah, ini penting. Dan ini rekaman itu bisa menjadi tulisan itu. Dan ada buku-buku atau kitab-kitab yang menjelaskan. Di rumah di perpustakaan ada 2 kitab tentang pengantar akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dah, masih ingat? Atau saya juga menganjurkan siapa yang mau untuk mendengarkan kajian saya tentang pengantar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sehingga ada gambaran dalam pembahasan ilmu akidah ini. Apa saja ilmu akidah itu? Sehingga tampak akidah itu luas sesungguhnya. Baik. Karena majelis kita cukup banyak sekarang, ya, saya tidak memperpanjang di majelis ini tentang pengantar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mungkin di tempat lain saya akan jelaskan. Sekarang kita masuk ke Al-Imamul Barbahari di akhir hayatnya. Karena keterbatasan waktu pada pertemuan sebelumnya, saya langsung menyampaikan, silakan antum baca dalam tulisan ini yang dikirim oleh Ustaz Jafar. Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala di akhir hayatnya mendapatkan ujian yang berat. Berat sekali. Demikianlah para nabi, para ulama, ujian mereka sebanding dengan tingkat keimanan mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan al-anbiya, atau dari Mus'ab ibn Sa'id, salah seorang tabi'in, ia pernah berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ashuddu bala'an?" Berarti salah seorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, manakah manusia yang paling berat ujiannya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsal." Para nabi, kemudian yang semisal dan semisalnya lagi. Fayubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Fa in kana dinu sulban ishtadda bala'uhu. Apabila agama seseorang begitu kuat, maka
kuat pula ujian. Fi dini riqqatun ubtuliya, apabila agama seseorang tersebut lemah, maka ia diuji ala hasabi dini, sesuai dengan kadar atau kualitas agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atu. Seseorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan sehingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Allahu akbar. Bahkan ikhwati fillah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wa idza 'azumatil mihnatu kana dzalika lil mu'mini salihi sababan li'uluwid darajati wa 'azimil ajr. Cobaan yang makin berat akan senantiasa menimpa seorang mukmin yang saleh. Namun untuk apa? Sababan li'uluwid darajati, untuk meninggikan derajatnya agar ia semakin mendapatkan ganjaran yang besar. Dan beliau rahimahullah ta'ala juga mengatakan, wallahu ta'ala qad ja'ala akmalal mu'minina imanan a'zamuhum bala'a. Allah akan memberikan cobaan terberat bagi orang mukmin yang sempurna imannya. Dan Allah Rabbul Alamin telah menjanjikan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, ganjaran bagi mereka adalah tanpa hisab, tak terhingga. Sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. Berarti merenunglah. Ketika ada dalam diri kita apa? Keimanan. Adakah kita sudah mendapatkan ujian? Kita tentu tidak berharap dengan ujian, tapi sunnatullahnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan kepada kita bahwa manusia beriman ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan secara tegas Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah tentang orang-orang ahasiban nas, tentang orang-orang yang beriman, tentang manusia yang mengatakan beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia ini mengira mereka dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji? Dengan tegas Allah menyebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Berarti sekarang apa ujian itu? Berat ya ikhwan. Ujian hidup ketika melakukan perjuangan. Maka ketika para penuntut ilmu tidak terus memperbesar kepalanya dengan ilmu, memperluas hatinya dengan amal dan tauhidullah, bahaya. Lihatlah bagaimana Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala di akhir hayatnya, ujian beliau tidak tanggung-tanggung. Disebabkan oleh Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala membantah kesesatan, menjelaskan kemungkaran demi kemungkaran ketika terjadi fitnah. Padahal sebelumnya ketika Rasulullah SAW meninggalkan para sahabatnya, tinggallah mereka di atas agama yang hak, di atas agama yang benar, di atas agama apa? Di atas agama yang bersih, telah disempurnakan oleh Allah Rabbul Alamin. Ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, agama ini telah sempurna. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengamalkan agama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut.
Agama yang putih berseri terang benderang. Para sahabat takut. Mereka melenceng dari agama ini. Karena Nabi SAW telah mengatakan, "Qad taraktukum ala mathalil bayda, lailuha kanahariha la yazi'u anha ba'di illa halikun." Sungguh aku telah tinggalkan kalian putih berseri terang benderang, malamnya saja laksana siang, apalagi siangnya. Maka tidak ada yang menyimpang dari jalan yang terang ini, melainkan dia akan binasa. Para sahabat terus mengamalkan itu sampai ganti generasinya. Generasi di mana fitnah melanda itu pun datang. Muncullah generasi baru. Generasi yang mulai gerah dengan hidup konsepnya wahyu dan ajaran-ajaran Islam yang suci ini. Sejatinya mereka datang dari orang-orang luar, mengacak-acak kebenaran Islam, mengacak-acak hukum-hukum Allah Ta'ala. Masuklah berbagai benih perpecahan terhadap umat, sehingga menjadi banyak sekte dan firqah-firqah menyimpang. Dan ini pada saatnya nanti akan kita terangkan bagaimana penyimpangan-penyimpangan itu. Maka tidak bisa dielakkan lagi. Sampai akhirnya menimpa fitnah. Fitnah menimpa para ulama kita. Di antara mereka ada orang-orang yang senantiasa membenturkan antara ayat dengan ayat, seakan-akan Al-Quranul Karim kontradiktif. La ilaha illallah. Maka di antara orang yang terdepan membantah ahlul bid'ah adalah Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliaulah Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali Al-Barbahari. Akhirnya beliau mendapatkan ujian berat dalam rangka mempertahankan sunnah dan membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, serta melawan berbagai macam serangan ahli bid'ah itu. La ilaha illallah. Dan Al-Imamul Barbahari rahimahullah ta'ala, ya ikhwan, la ilaha illallah, fitnah yang menimpa diri beliau ketika mereka ahlul bid'ah itu menghasut pemimpin ketika itu. Terfitnahlah para pemimpin. Dan itu yang terjadi di zaman itu. Banyak para ulama yang tertimpa oleh fitnah-fitnah mereka. Akhirnya Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala ketika orang-orang yang terus membuat makar keji, ya, dengan menjilat kepada Khalifah Ar-Radi, mereka berusaha memfitnah Al-Imam Al-Barbahari hingga Khalifah Ar-Radi memerintahkan Badar Al-Harasi, kepala polisi bagian transportasi dan komunikasi di daerah Baghdad, agar melarang para sahabat Imam Al-Barbahari berkumpul dan bertemu. Maka Al-Imamul Barbahari pun dengan cepat mencari tempat persembunyian dan pindah dari daerah bagian barat menuju bagian timur. Lalu Al-Imam Al-Barbahari bersembunyi di daerah tersebut hingga beliau wafat dalam masa persembunyian pada bulan Rajab tahun 329 Hijriyah. Al-Imam Al-Barbahari bersembunyi di rumah salah seorang yang bernama Tuzun, saudari Tuzun, ya, di daerah bagian timur, daerah Al-Hammam, jalan raya As-Silsilah, selama 1 bulan dalam persembunyian. Beliau pun akhirnya terserang pendarahan hebat hingga wafat. Ketika beliau wafat, seorang saudari Tuzun ini berkata kepada pembantunya, "Carilah orang yang ahli dalam memandikan mayat." Maka datanglah seorang ahli dalam memandikan mayat ke rumahnya. Lalu pintu ditutup agar tidak diketahui oleh orang. Kemudian orang tersebut mensalatkannya sendirian. La ilaha illallah. Orang mensalatkannya hanya sendirian. Dan ya ikhwan,
Allah Subhanahu wa taala pun ketika ada seorang alim dan orang yang Allah cintai meninggal dunia, Allah tak sia-siakan begitu saja. Walaupun zahirnya di pandangan orang, la ilaha illallah, ya, dikucilkan, dihinakan seperti itu. Pada saat pemilik rumah melihat dari kejauhan, tampak ruangan rumah dipenuhi kaum laki-laki yang berpakaian putih dan hijau. Maka ia pun berusaha untuk mendekat. Namun ketika salat jenazah usai, mereka menghilang. Lalu pemilik rumah itu memanggil pembantu tadi. Wahai Hajjam, kamu telah mencurigkanku bersama saudaraku. Ini ungkapan kaget dia. Lalu pembantu itu berkata, wahai tuanku, engkau juga melihat apa yang aku lihat? Ia menjawab, ya. Pembantu itu berkata, ini kunci-kunci rumah dan rumah dalam keadaan tertutup. Allah SWT memuliakan Al-Imam Al-Barbahari tentunya. Dan kita tidak tahu siapa yang kaum lelaki yang datang tersebut. Allahu Akbar. Dan ketika membaca, mendengar riwayat-riwayat para ulama ini, bagaimana akhir hayat mereka, perjuangan mereka luar biasa. Antum masih ingat bagaimana biografi Al-Imam Bukhari, para ulama yang lain? Al-Imam Al-Bukhari difitnah juga. Bahkan ketika saya mendengarkan biografinya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, menetes air mata saya mendengarkannya. Bagaimana ujian berat menimpa beliau. Luar biasa. Kalau antum mau dengarkan silakan, saya punya rekaman Ushulus Sunnah di kajian Taluk Kuantan. Ya. Bagaimana ulama kita mendapatkan ujian yang besar. Seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak diperbolehkan orang berjumpa dengan beliau. Tidak boleh orang berjumpa dengan beliau. Tapi ada saja akhirnya orang yang mau dia untuk belajar dan akhirnya jadi pembantu. Kemudian hari dikenal dengan ia menjadi ulama besar. Ya, demikianlah contoh ujian-ujian yang menimpa mereka. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sampai di sinilah mungkin biografi Al-Imam Al-Barbahari. Apa pelajaran bagi kita? Sekarang kadang saya termenung dulu. Ya. Di awal-awal perjuangan dakwah dan lain-lainnya. Ketika membaca ayat dalam soal Al-Ankabut yang kedua tadi, saya termenung, apa ya ujian hidup saya? La ilaha illallah. Ya, ujian hidup itu ada-ada saja. Makanya cara menghadapi ujian hidup itu adalah dengan memperbesar kepala, memperbesar jiwa. Memperbesar kepala, meluaskan jiwa. Membesarkan kepala dengan ilmu, meluaskan jiwa dengan amal dan tauhid. Nah, itu caranya. Tidak ada cara lain. Kemudian wasta'inu, tentunya setelah wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong dengan sabar dan salat. Baiklah. Ada teks matan Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari sama antum? Matannya? Silakan dibaca. Ada? Ada saja, Fred? Matan aslinya? Hah? Tidak ada? Coba ada itu, coba dicari. Yang terjemahannya. Apa yang, kalau ada yang matannya kemudian diterjemahkan. Silakan. Coba dicari dulu ya. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kitab ini berjudul Syarhus Sunnah. Apa itu? Arti syarhu apa? Penjelasan. Syarhus Sunnah. Penjelasan. As-Sunnah di sini, apa yang dimaksud dengan As-Sunnah di sini?
Hmm. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah di sini? Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? As-sunnah aqidah, asan. Dan ingatlah ikhwan, para ulama kita di kalangan ulama ahli hadis, ketika menyebutkan definisi sunnah, maka ia adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan dan takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ketika ulama ahli fikih menyebut tentang sunnah, maka maknanya adalah mustahab. Sesuatu yang dianjurkan tetapi tidak wajib. Baik. Dan ketika ulama-ulama akidah menyebutkan tentang as-sunnah atau mengungkapkan kata as-sunnah, maka maknanya adalah apa maknanya? Akidah atau usuluddin. Usuluddin, prinsip-prinsip pokok agama. Dan dulu para ulama kita di zaman mereka menyebut akidah ini memang dengan hal ini. Sehingga banyaklah kitab yang ditulis dengan nama yang seperti ini, mirip-mirip. Coba sebutkan lagi. Tadi apa saja? Usulus Sunnah karya siapa? Imam Ahmad. Ada Usulus Sunnah yang lain lagi. Karya siapa? Al-Humaidi. Ada lagi kitab yang lain yang ada kata as-sunnahnya juga dan isinya akidah. Apa aja? Apa tadi? Syarhus Sunnah. Baru tadi saya bilang. Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani. Di sini ada ini di buku yang antum punya ini. Hah? Di nomor berapa dia? Di halaman berapa? Halaman, kita Arabnya atau yang ini? Bukan yang disebar Ustaz Jafran itu. Halaman berapa? Antum baca yang ini ya, yang ini saja dulu. Yang tidak pandai bahasa Arab, silakan baca yang ini saja. Udah disebar Ustaz Jafran itu? Taib. Ya, saya tunjukkan dulu, biar antum juga punya gambaran sedikit apa yang saya sebutkan setidaknya. Ini judul buku. Coba buka halaman belasan. 12, 13 itu. Tengok di bagian judul buku. Mengenal isi buku. Sudah nampak? Ya. Ini di halaman 14. Sudah ya? Di sini disebutkan di antara ulama yang menulis kitab masalah akidah dengan judul As-Sunnah atau Usulus Sunnah atau Syarhus Sunnah, di antaranya juga Imam Ahmad bin Hanbal, Usulus Sunnah, putra beliau juga Al-Khallal, Al-Maruzi, Al-Lalikai. Al-Lalikai ini judulnya Syarah I'tiqad Ahlus-Sunnah. Ya. Ibnu Jarir dan masih banyak ulama yang lain menyebutkan atau memberi sebutan kitab akidah dengan judul As-Sunnah. Nampak tulisan ini? Baik, barakallahu fikum. Jadi nanti ketika menguraikan antum sambil lihat tulisan ini.
Berarti ikhwati fillah, pembahasan kitab ini adalah masalah akidah. Dan judul As-Sunnah terhadap kitab Al-Imam Al-Barbahari ini as-sahih. Apa rahasianya? Rahasia menyebutkan atau menyebut akidah, ilmu akidah dengan nama As-Sunnah. Apa rahasianya? Kok disebut itu? Sunnah adalah lawan dari apa? Bid'ah. Maka orang-orang yang menyelisih akidah Ahlussunnah adalah bid'ah. Orang-orang yang membuat bid'ah. Maka untuk itu tampak nanti ini akidahnya yang sesuai dengan sunnah, yaitu akidah yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan kitab ini, setelah beliau menulis bukunya dengan pujian, memulainya dengan pujian sanjungan kepada Allah Rabbul Alamin, beliau pun menegaskan bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, serta mendorong umat ini untuk berpegang teguh dengan sunnah. Lalu beliau menyebutkan tentang landasan sunnah, di mana sunnah menjadi penafsir dari Al-Quranul Karim. Dan yang menjadi penafsir apa? Beliau menjelaskan landasan sunnah dan orang yang menjadi penafsir sunnah. Bukan sunnah menafsirkan Quran, tapi penafsiran sunnah secara benar adalah para sahabat Nabi SAW. Dan beliau juga sangat menganjurkan dengan keras untuk mengambil ajaran agama mereka, memberi ancaman kepada siapa yang menentang mereka, di mana akhirnya orang-orang yang menentang sunnah dan petunjuk Nabi, mereka adalah orang yang tersesat. Al-Imam Al-Barbahari memberikan peringatan keras kepada semua umat agar tidak mengikuti jalannya ahlul bid'ah yang menentang sunnah. Beliau pun menjelaskan tentang bahayanya bid'ah. Beliau memberikan peringatan keras untuk orang-orang ini. Dan dimanapun ulama-ulama Ahlussunnah yang berpegang teguh secara akidah dan manhaj dengan manhaj dan akidahnya generasi salaf, mereka akan memperingatkan umat dengan hal ini. Walaupun mungkin nanti kita ketika berdakwah di tengah-tengah masyarakat, tak usahlah kita menyebut kata-kata bid'ah dulu, sah-sah saja, kondisional. Tetapi tidaklah seorang Ahlussunnah melainkan dia memperingatkan umat untuk menjauhi perkara-perkara muhdatsat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa janganlah menyalah-nyalahkan orang lain. Satu sisi ini kalimat betul juga, tapi sesejatinya lihat dulu konteksnya apa. Boleh jadi ini kalimatul haqq urida bihal batil. Kalimat yang benar tapi tujuannya adalah kebatilan. Tidak akan bisa dielakkan. Dan inilah ciri dakwah Ahlussunnati wal Jamaah, memperingatkan umat dari segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti Al-Imam Al-Barbahari mengajak dan memberikan motivasi untuk mengikuti sunnah, meninggalkan kebid'ahan, memperingatkan terhadap bahaya kias, dan membuat perumpamaan dalam masalah sunnah, serta mengajak setiap muslim hanya beriman dan membenarkan apa yang datang dari Allah. Beliau juga memperingatkan secara keras terhadap bahaya berbantah-bantahan, berdebat, beradu argumentasi, karena semua tindakan itu menumbuhkan keraguan di dalam hati. Dan beliau juga nanti akan menjelaskan tentang masalah asma wa sifat, keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah. Kemudian tentang masalah keimanan, bisa melihat zat Allah di hari akhirat, beriman kepada mizan, beriman kepada azab kubur, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap nabi memiliki telaga.
syafaat sirat. Ya. Para nabi dan para malaikat, surga dan neraka, dajjal dan turunnya Isa pada akhir zaman. Ini disebutkan oleh beliau di sini. Beliau juga berbicara masalah iman, terdiri dari ucapan dan perbuatan, niat dan tindakan, bisa bertambah dan berkurang. Dan ini nanti poin yang membedakan Ahlussunnah dengan yang lainnya. Sebaik-baik umat setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lalu para sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga. Kaum Muhajirin pertama, kaum Ansar. Lalu para sahabat yang bersanding dengan Nabi SAW sesuai pada masa dan waktu masing-masing. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan Al-Imam Al-Barbahari juga menyebutkan tentang agar kita mentaati pemimpin. Tidak boleh seorang pun bermalam tidur memiliki niat berlepas diri dari pemimpin. Baik dari seorang pemimpin yang saleh ataupun pemimpin yang jahat. Serta haji dan jihad bersama pemimpin untuk selamanya. Beliau juga menjelaskan nanti masalah khilafah. Beliau memberikan peringatan keras keluar dari para pemimpin meskipun mereka jahat. Dan ini nanti bantahan terhadap orang-orang Khawarij. Orang-orang yang suka ngedemo, menjelek-jelekkan pemerintah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan beliau pun menjelaskan tentang tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Khalik. Termasuk juga nanti beliau menjelaskan hukum rajam. Termasuk mengusap sepatu, termasuk sunnah. Begitu juga mengqashar salat dalam keadaan bepergian. Kenapa ini dimasukkan? Karena ahlul bid'ah ada firqah-firqah nanti yang tidak meyakini hal ini, menolak sunnah ini. Maka ini menjadi penanda nanti dari tanda-tanda ahlul bid'ah. Makanya ketika ditanya nanti seseorang Ahlussunnah itu dinilai dari sisi apa? Ahlussunnah itu dinilai apakah dia Ahlussunnah dan tidak Ahlussunnah dari 3 sisi. 1, lihat kepada usulul firaqahnya. Pokok-pokok penyimpangan atau induk dari segala induk penyimpangan atau firqah-firqah itu apa? Oh, ternyata firqah-firqah yang menyimpang induknya dulu ini Qadariyah. Atau termasuk juga apa? Rafidhah. Ya. Dan nanti itu dijelaskan dalam usulul firaqah. Yang kedua usul bid'ahnya. Kaidah-kaidah dia dalam masalah bid'ah. Bagaimana pemahaman dia masalah ini. Dan yang ketiga dilihat dari sisi apa? Dari sisi tanda-tanda ahlul bid'ah itu apa. 3 inilah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Termasuk nanti penyebab yang menjadikan seorang menjadi kufur. Termasuk kalau ada orang yang menyatakan bahwa Allah bisa dilihat di dunia berarti dia telah kafir. Dan Al-Imam juga memberikan peringatan keras bahayanya berfikir tentang zat Allah. Bahkan beliau juga menjelaskan segala macam makhluk yang mengganggu dan binatang buas serta hewan melata semuanya di bawah perintah Allah dan tidak mengganggu kecuali atas izin Allah. Ini kan bagian dari akidah. Beliau berbicara tentang masalah ilmu Allah dan mengetahui segala sesuatu. Bahkan beliau juga berbicara masalah hukum pernikahan dan talak yang termasuk masalah yang mutawatir dan dikenal oleh kebanyakan Ahlussunnah. Termasuk darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan 3 perkara. Tidak sembarangan aja membunuh orang. Ya. Dan beliau pun menjelaskan tentang hancurnya alam semesta pada hari kiamat.
Di sini kan ada saja orang-orang yang tidak mengakui terjadinya hari kiamat. Saya sudah jumpa langsung sama orangnya. Dia tidak percaya dia bahwa bumi ini akan hancur. Saya tanya langsung. Itu syekh di kalangan mereka lah. Kalau bumi ini memang hancur kiamat katanya, mau sejak Nabi Adam dulu udah berapa tahun sampai sekarang katanya. Tidak ada hancur. Tidak ada terjadi kiamat. Ya ada saja. Kalau antum kita yang terlahir dari madrasah, mungkin madrasah salafiyah, dia tidak dengar-dengar perkara ini. Tapi manakala hidup di tengah masyarakat, ini bahaya. Termasuk juga sekilas tentang hukum salat jenazah. Beliau juga berbicara tentang setiap tetesan hujan dari langit disertai oleh malaikat untuk meletakkan air hujan tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah. Bahkan Syekh juga menjelaskan, Al-Imam juga menjelaskan bahwa orang sakit diberi pahala sebagai balasan dari sakitnya, dan orang yang mati syahid mendapatkan balasan pahala karena terbunuh. Bahkan ini juga yang penting, tidak seorang pun masuk surga melainkan atas rahmat Allah. Tidak seorang pun masuk neraka melainkan karena dosa yang dia perbuat. Di sini nanti mendudukkannya. Masuk surga karena rahmat Allah, dan masuk neraka tidaklah masuk neraka melainkan hanya karena dosa yang ia perbuat. Baik. Beliau juga nanti menguraikan karakter utama pengikut kebatilan, kesesatan, suka menolak dan membantah athar. Dan Al-Imam juga menuturkan bahwa Al-Quran lebih butuh terhadap sunnah daripada sunnah terhadap Al-Quran. Dan seterusnya antum bisa baca di sini. Ya. Apa pelajaran yang bisa besar yang kita bisa petik di sini? Ternyata masalah akidah ini luas. Bahkan nanti termasuk nikah mut'ah itu pun dibahasnya. Keharaman nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah? Kalau jadi pengikut Syiah, apalah? Nah ini dia. Ternyata masalah akidah ini luas. Maka ketika berbicara tentang usulus sunnah, kita sebagai seorang ahlus sunnah, apa usulnya? Apa saja? Dan tentulah klaim kita terhadap pernyataan kita bahwa kita ahlus sunnah, itu nanti dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Bahkan kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar itu disebutkan oleh Al-Imam nanti dalam masalah ini. La ilaha illallah. Kalau antum baca lembaran-lembaran bagian awal ini saja tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini, Masya Allah, begini. Nampaklah kita akan luasnya. Walaupun kitab ini matan, tapi betapa luasnya akidah Ahlussunnah yang harus kita, berapa dalamnya, berapa banyaknya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pelajari secara serius. Maka manakala nanti kita baca buku ini, kita betul-betul mendapati bahwa Al-Imam menjelaskan akidah as-salafiyah, bagaimana karakter pengikut dakwah salaf itu. La ilaha illallah. Maka jelas sekali lah bahwa Al-Imam Al-Barbahari adalah seorang ulama Ahlussunnati wal Jamaah. Apa sebab beliau menulis buku ini? Silakan dilihat di halaman 20. Apa sebabnya beliau menulis buku ini? Penulis tidak menyebutkan secara khusus apa sebabnya, motivasinya. Namun ketika para ulama kita mengkaji, meneliti, ada dua penyebab paling utama
pertama perhatian besar Al-Imam Al-Barbahari terhadap akidah yang murni ini, yang jauh dari terkontaminasi atau kontaminasi kebid'ahan hawa nafsu. Beliau juga menjelaskan nanti bagaimana peringatan keras duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Jadi beliau penuh perhatian. Yang kedua, di samping itu bahwa kebid'ahan, kesesatan, kebatilan serta pemikiran sesat telah banyak menyebar ke seluruh umat pada zaman itu. Pada zaman Al-Imam Al-Barbahari. Ketika sudah merajalela sehingga Al-Imam Al-Barbahari ingin mengembalikan umat kepada ajaran yang benar. Tentunya ini merupakan konsekuensi ya, dari apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, lan yusliya akhir hadhil ummah illa bima aslaha bihi awalaha. Takkan pernah elok umat akhir zaman kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi baik. Dan kitab para ulama kita dalam masalah akidah ini, itu ada yang ditulis menjelaskan begitu saja. Nih, ada yang ditulis untuk membantah. Berarti Syarh Sunnah lil Barbahari ini kedua-duanya, betul kan? Perhatiannya terhadap ilmu akidah, ini akidah Ahlussunnah, dan juga membantah ikhwati fillah barakallahu fikum. Dua hal inilah yang memotivasi Al-Imam Al-Barbahari untuk menulis kitab ini. Dan ada juga ulama yang sezaman dengan beliau. Ya. Dan juga termotivasi untuk dengan dua hal ini untuk menulis kitab seperti Al-Imam Al-Ajurri. Al-Imam Al-Ajurri ini kitabnya bernama Asy-Syari'ah. Asy-Syari'ah. Dan Asy-Syari'ah di sini adalah tentang pokok-pokok landasan akidah. Termasuk al-lalika isyara usul intiqad Ahlussunnati wal Jamaah. Dan murid beliau Imam Ibnu Battah dalam Al-Ibana Al-Kubra dan Al-Ibana As-Su'ra. Dan antum silahkan ya ikhwan, silahkan bagi para penuntut ilmu yang sudah mempelajari ilmu akidah untuk mencari